Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang pada kesempatan kali ini Gurunda Juma berdialog dengan seorang pendeta Kristen yang ngeyel, menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang tentunya layak disembah untuk semua makhluk di seluruh alam. Padahal di dalam Bible sendiri Yesus itu tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Tuhan, melainkan dia adalah seorang utusan Tuhan yang diutus untuk Bani Israel, kaumnya di zamannya semasa beliau masih hidup dan tentunya diangkat sebagai nabi bagi Bani Israel. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu membiarkan kambing dombaku terserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku gembala, kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Apa yang diterangkan kemudian Tuhan di dalam Yehezkiel 5. Ibu, Yehezkiel 5? Yehezkiel. Oke, saya kasih datanya supaya kita bisa paham. Jadi kita tidak berdialog, tidak berdiskusi dengan asumsi. Oke, ayat lihat. Berapa Bang Juma? Yehezkiel 5 ayat? Yehezkiel 5 di data nomor 15. Coba Ibu baca. Ya, 15. Ya, 7, iya, 11, iya. Bentar. 15, 14. Judulnya di sini lambang pengepungan kota Yerusalem. Ayat 15. Engkau akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Tatkala aku menjatuhkan hukuman kepadamu di dalam kemurkaan dan kemarahan, dan di dalam pengajaran-pengajaran kemarahan, aku Tuhan yang menyatakannya. Dah. Oke, baik. Iya. Jadi kalau kita melihat di dalam Yehezkiel 5 ya, Yehezkiel 5 nomor 10, nomor 12, di situ sangat jelas dikatakan begini. 10, 12. Iya, dikatakan gini. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak akan makan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru mata angin. Sebab itu, demikianlah aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim. Sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat suciku dengan segala dewamu dan yang menjijikkan, dan dengan segala perbuatanmu yang keji itu, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan kepadamu. Sepertiga dari kamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke seluruh penjuru mata angin. Inilah yang dikatakan ke segala penjuru bumi. Kenapa? Karena Bani Israel itu sudah berserak oleh Tuhan sampai kemanapun angin itu bertiup. Makanya data di dalam Kisah Para Rasul 1 yang Ibu baca tadi menandakan hanya untuk domba dan kambing Bani Israel saja. Kalau menurut tata bahasa kurasa Bang Juma, ke ujung bumi ini, coba kita tanya dulu sejarah bahasa. Kemananya daerahnya ke ujung bumi ini? Ku tanya dulu, coba kita tanya. Di mananya ke ujung bumi?
Di mana coba? Kenapa sampai ke ujung bumi? Karena Bani Israel sudah dibuat oleh Tuhan berserak sampai kemana saja angin itu tertuju. Sepertiga dari keturunanmu akan kuhamburkan ke semua mata angin. Semua keturunan Israel akan kuhamburkan ke seluruh mata angin. Berarti sampai ke ujung bumi, Bu Darni. Iya, makanya pengajaran itu, pekabaran itu, penginjilan itu harus sampai ke ujung bumi. Itu maksud Yesus. Pergilah katanya. Karena itu perintah itu. Karena domba Israel itu sudah sampai ke ujung bumi. Iya. Buktinya Bang Juma kan banyak orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus adalah juru selamatnya. Kayaknya lebih banyak Kristen di dunia ini kan Bang Juma. Berarti udah pas. Kalaupun ada sekarang masuk Muslim, itu kan pilihan mereka masing-masing. Tetapi nyatanya sudah sampainya ke ujung bumi. Tapi itu pun belum. Sekarang aja pun masih disuruh tetap kita penginjilan. Tidak bisa berhenti sampai Yesus datang. Sampai ke ujung bumi itu disebabkan karena keturunan yang disebut domba kambing itu sudah dihamburkan sampai ke penjuru bumi. Makanya Yesus, dengarkan dulu Bu. Makanya Yesus mengatakan, kedua belas murid, sabar. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus, dan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah, ini kata perintah, janganlah, berarti barang siapa yang melanggar dia berdosa, berarti dia murid palsu, dia murid durhaka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau janganlah kamu masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan, dengarkan, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau domba-domba yang hilang Bani Israel, yang hilang dari, yang sesat dari Bani Israel itu adanya di Papua, maka mereka harus pergi ke Papua untuk memberitakan keselamatan yang didatangkan dari Yesus. Karena di Papua ada Bani Israel. Masalahnya di Papua ada Bani Israel kagak? Bani Israel itu maksudnya Bang Juma orang umat-umat Tuhan. Jadi kita ini semua termasuknya kita ini umat-umat Tuhan. Nah, sekarang tunggu dulu. Sekarang kalau kita memang umat-umat Tuhan, karena sudah ada pekabaran. Kalau dulu murid-murid Yesus ada 12. Udah, setelah itu mengajar Yesus banyak. Habis itu selesai itu ada Paulus. Setelah itu ada 70, ada lagi lebih banyak lagi. Menyebarlah itu ke seluruh penjuru bumi karena perintah Yesus harus pergi ke seluruh bumi, ke ujung bumi, memberitakan kepada Bani Israel. Aduh, kok Bani Israel pula? Untuk seluruh manusia. Kok Bani Israel? Untuk manusia. Tidak ada seluruh manusia, Bu Darni. Nah, udah. Pergilah kepada domba-domba yang hilang. Domba ini Bani Israel. Ini yang disebut domba ini Bani Israel. Iya, awalnya Bani Israel Bang Juma. Awalnya kebenaran itu kan datangnya di Bani Israel kan. Yesus datangnya awalnya kan di sana di Israel. Makanya sewaktu dia pergi, Yesus kan sudah bakalan akan tahu, akan disebarkan pekabaran ini kemana saja pun. Makanya ada penginjilan. Awalnya memang kuakui Bang Juma, awalnya ya di Bani Israel pekabaran itu. Setelah itu disuruh mengabar, disuruh pergi. Itu kalau kalimat pergi itu kalimat perintah loh Bang Juma. Makanya di setiap ibadah kami juga, kami itu kalau tidak penginjilan nol, mati iman kami kalau nggak penginjilan. Nah, makanya percaya tidak Bu Darni kalau Yesus pernah berpesan waspadalah kepada serigala yang menyamar domba? Apa maksudnya serigala yang maksudnya domba? Begini, yang menyamar maksudnya gini, ada yang munafik kan, waspadalah kepada orang-orang yang munafik kan. Lain lagi itu kalau munafik, lain lagi ini yang menyamar seperti domba. Artinya non Yahudi menyamar Yahudi. Macam lah itu, yang jelas mereka itu semua di luar dari pekabaran Yesus lah itu, yang di luar itu. Sekarang saya ingin Ibu jujur, Ibu ini termasuk Bani Israel atau bukan? Termasuklah aku umat Tuhan. Iya. Iyalah, Bang Juma juga termasuk umat Tuhan kalau Bang Juma mau menuruti hukumnya, kalau mau menuruti perintahnya. Oke, tapi kita harus jujur. Jujur lah.
oke lah kalau begitu. Tapi secara darah, apakah kita betul termasuk Bani Israel? Secara darah. Kalau secara darah, kita kan keturunan Adam dan Hawa. Kayak mana sih Bang Juma ini? Yang saya tanya secara darah, apakah kita betul adalah Bani Israel? Secara darah. Kalau secara darah kan tidak lah, yang di sana lah dari orang Israel. Ya beda lah Bang Juma ini lucu kali. Jadi ini Bang Juma, ini Israel rohani atau Israel cangkokan? Israel rohani. Aku termasuk, aku termasuk umat Tuhan. Nah, kalau aku termasuk di dalam golongan umat Tuhan, aku harus menuruti perintahnya, hukumnya. Itulah hukumnya 10 hukum. Elohim hanya menurunkan 10 hukum kepada Musa. Itu hanya itunya perintahnya. Jadi Elohim itu tidak ada nama agamanya. Elohim itu tidak agama Advent. Elohim itu tidak agama Islam. Elohim itu tidak agama HKBP. Elohim itu tidak agama Katolik. Tetapi Elohim itu mempunyai 10 perintah yang harus dipatuhi oleh seluruh manusia di muka bumi ini, tidak terkecuali. Awalnya diberikan kepada Musa, setelah itu turun temurun sampai Yesus datang. Makanya dibilang Paulus, hukum Taurat itu maksudnya hukum 10, bukan ikut yang beratus-ratus itu hukum adat istiadat di bangsa Israel, orang Yahudi. Tetapi yang diturunkan langsung oleh Elohim kepada Musa adalah 10 hukum. 10 apa bahasa Inggrisnya itu? Apa itu? 10 perintah, 10 perintah Tuhan. Itulah hanya disuruh dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Itu termasuk dengan kayak di lampu merah, rambu-rambu lalu lintas. Merah, ada hijau, ada kuning. Nah, kita juga itu rambu-rambunya dibikin Tuhan. Jadi siapa petinggi agama dan para nabi yang tidak mengajarkan ini, dusta kan katanya di sini. Jelas. Baik. Saya boleh sedikit Bu Darni. Tadi Ibu sudah mengakui secara darah kita bukan Bani Israel. Itu poin. Tetapi Islam dalam hal ini harus mengakui bahwa awalnya Tuhan itu datang kepada Bani Israel, mengangkat kemudian 12 suku dari Bani Israel. Al-Quran menarasikan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وآمنتم برسلي وأزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Dan sungguh pencipta langit dan bumi telah mengambil perjanjian bagi Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang sebagai pemimpin di antara mereka. Lalu Allah berfirman, Inni ma'akum, aku bersama dengan engkau, aku bersama dengan kalian. Jika engkau melaksanakan sholat, menunaikan zakat, serta beriman kepada utusan-utusanku, rasul-rasulku, dan kamu membantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapuskan kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan kalian ke dalam surga. Ini kata Allah. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Mereka melanggar perjanjian Bu Darni. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih wa nasu hazzam mimma zukkiru bi wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum
fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Mereka melanggar perjanjian, Bu Darni, sehingga kemudian Allah mengeraskan hati mereka. Mengeraskan hati mereka. Mereka suka kemudian merubah-rubah firman Allah. Mereka sengaja, mereka merubah. Nah, ketika kemudian datang Nabi Isa alaihissalam, demikian juga adanya. Ketika datang Yesus, ditolak juga kan, sesuai dalam Bible. Maka Allah kemudian memberikan solusi yang terakhir. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, ini diseru setelah Rasulullah SAW itu datang. Diseru, wahai ahli kitab, Yahudi, Nasrani, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanan subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kemudian jalan keselamatan. Ini solusi terakhir. Maka Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kafirlah orang, sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Tuhan itu adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Kafir. Nah, sedangkan ketika saya tanya ke Ibu Darni, apakah kita ini adalah benar-benar Bani Israel dalam hal darah? Ibu mengatakan bukan, tapi ibu mengatakan kita adalah Bani Israel rohani. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwasanya waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Nah, kita ini bukan Bani Israel. Yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17, Bani Israel itu adalah domba. Kita bukan Bani Israel, kita bukan domba. Karena kita bukan domba, kita bukan Bani Israel, ngaku-ngaku sebagai domba, maka kita lah kemudian yang disebut serigala nyamar domba itu, Bu Darni. Bang Juma, nah, kalaupun Bang Juma tidak mau dikatakan Bani Israel, terserah. Memang iya, kita ini bukan Bani Israel, tetapi kita Israel rohani. Udah. Jadi kalau kita mau termasuk di dalam klub Israel rohani, maka kita sebagai manusia harus wajib menuruti segala perintah-perintah Elohim tadi. Udah. Kalau kami termasuk umat Israel, umat Masehi Advent hari ke-7 yang menguduskan hari Sabat sesuai dengan perintah Elohim, hukum keempat menguduskan hari Sabat, dan seterusnya, dan melakukan segala yang diinginkan oleh Elohim. Contoh, segala hatiku ini harus kusunat dari segala bentuk kejahatan agar aku bisa masuk ke dalam rumah ibadahnya. Nah, jadi makanya sampai ke ujung bumi lah pekabaran tentang ajaran Elohim tadi, yaitu melakukan kebaikan dan kebenaran. Nah, di dalam Yesaya 48 ayat 20, keluarlah dari Babel. Lah, ini Elohim yang mengatakannya, keluarlah dari Babel. Larilah dari Kasdim, beritakanlah dengan suara bersorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Bumi ya, sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Udah. Nah, Yesaya 49 ayat 6, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada aku sampai ke ujung bumi, sampailah ke tanah karo, ke pancur batu. Betul, sekarang aku sudah menerima Yesus adalah juru selamatku, dan sudah seupaya tenagaku melakukan 10 perintahnya tadi, dan mempercayai dan mengimani bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamatku. Harus kembar dia hukum 10 dan
percaya kepada Tuhan Yesus dan Juru Selamatmu, yakinlah tidak ada penghukuman atasmu, Bang Juma. Itu dia Roma 1 ayat 8. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Makanya kalaupun melakukan 10 hukum, menolak Yesus Juru Selamatnya, nol. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Gitu ya, gitu dia. Jadi harus sudah di dalam Yesus, melakukan lagi hukumnya. Nah itulah dia, tidak ada hukum bagiku. Nah itu dia Bang Juma, Roma 1 ayat 8. Ada dalil, tidak hoax. Gitu loh. Oke, jadi sekarang ini betul-betul Yesus minta kepada murid-muridnya yang asli agar waspada kepada serigala yang nyamar seperti domba. Inilah yang dimaksud. Ibu mencoba untuk mengambil narasi-narasi tentang penyampaian berita keselamatan dari kitabnya orang Yahudi Perjanjian Lama, lalu Anda sisipkan Yesus di situ sebagai keselamatan itu. Jadi dua ajaran Anda kawinkan, ajarannya Yahudi dan ajarannya non-Yahudi. Anda kawinkan, lahirlah kemudian produk bernama Yesus bagi juru selamat. Padahal sebenarnya umat Islam, tadi saya membacakan ayat, Tuhan datang kepada Bani Israel, itu adalah keselamatan yang harus diberitakan ke ujung bumi. Tuhan datang kepada Bani Israel, memilih 12 suku Bani Israel, kemudian mendatangkan para nabi kepada Bani Israel. Itu yang wajib diberitakan sampai ke ujung bumi. Tetapi bukan menyembah Yesus. Menyembah Yesus ini beda. Menyembah Yesus ini muncul dari Roma lah, Efesus lah, Galatia lah. Ini semua adalah ajaran orang Farisi yang diberitakan kepada orang non-Yahudi, yang ibu jadikan dasar pijakan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Sedangkan keselamatan yang dimaksud dalam Perjanjian Lama itu tidak ada Yesus di situ. Gak ada Yesus. Yang datang kepada Bani Israel untuk diberitakan adalah Elohim, yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan itu diberitakan melalui Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubashiran birasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Dalil-dalil itu sangat jelas. Bagaimana kemudian Al-Quran menarasikan Allah datang kepada Bani Israel, memberikan keselamatan kepada Bani Israel, mengangkat nabi-nabi dan rasul kepada Bani Israel, memberikan kitab kepada Bani Israel. Malah Allah mengatakan inni ma'akum, pencipta langit dan bumi bersama dengan Bani Israel. Itu harus diberitakan, itu harus. Tetapi tidak ada hubungannya menyembah ujung-ujungnya kepada Yesus. Inilah yang dikatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Domba adalah Bani Israel. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang bukan Bani Israel tapi ngaku Bani Israel hanyalah Kristen. Sekarang kita cari, siapa serigala yang nyamar Bani Israel? Hindu mungkin? Bukan. Buddha kali? Bukan. Islam kali? Bukan. Satu-satunya adalah Kristen. Mereka dengan segala macam upaya Israel cangkokan. Semalam saya berdiskusi, ada yang mengatakan kami adalah Israel cangkok. Malam ini kita Israel rohani. Mana yang benar ini? Israel cangkok, Israel rohani, Israel entah apa-apanya semua, yang penting bisa nyamar. No. Justru itu memberikan kekuatan kepada kami umat Islam. Ketika harus waspada, maka yang harus diwaspadai adalah Yahudi yang hidungnya pesek, yaitu mereka yang nyamar-nyamar seperti domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala. Demikian benar, silakan. Nah, tadi kan Bang Juma bilang dua ajaran Anda kawinkan, Yahudi dan non-Yahudi, dan Bani Israel dan Yahudi tidak ada menyembah Yesus, kan kayak gitu kan. Nah, memang di dalam Perjanjian Lama tidak ada nama Yesus di sana, tetapi tetap Elohim itu. Makanya kan dikatakan di dalam Yesaya 43 itu, Yesaya 43 ayat 11, 12 dan 13, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku.
ayat 13, juga seterusnya, aku tetap dia juga, aku tetap Yesus itu juga. Itu maksudnya di sini katakan. Makanya kenapa sampai-sampai malaikat Elohim mengabarkan kepada Maria bahwa akan datang Tuhan dan juru selamat. Kalau memang hanya Elohim itu Tuhan dan juru selamat, seharusnya enggak dong dikabarkan Elohim, dikabarkan malaikat Elohim itu kan perintah Elohim, itu disuruhnya malaikatnya mengabarkan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak juru selamat Tuhan di kota Daud. Nah, di dalam Yesaya Elohim sudah mengatakan, akulah Tuhan, akulah juru selamat, tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Yes, sama. Makanya didatangkan lagi Yesus juru selamat yang di perjanjian baru, dia tetap itu juga, aku tetap dia juga katanya. Jadi Bang Juma, kami ini umat Kristen hanya meneruskan estafet dari perjanjian lama perjanjian baru. Sejarahnya pun teratur, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, mulai penciptaan langit dan bumi dan kedatangan nabi, dan terus turun sampai Yesus, sampai akhir zaman nanti. Dan siapa yang akan datang nanti juga dari kelak, kan hanya Yesus. Itu hebatnya kitab suci kami ini, semua teratur, dan yang akan datang dan yang akan kami nantikan. Dan memang kita kan manusia ini semua yang harus kita nantikan ujung terakhirnya adalah kedatangan pencipta itu, kedatangan Elohim itu. Wujudnya itu harus kita lihat di dalam kemenangan kita itu. Kalau juga nanti di dalam kemenangan kita itu kita tidak ada melihat Tuhan itu, aku tak mau, kutinggalkan ini, Yesus ini, kutinggalkan Kristen ini, sudah pindah aku ke tempat lain. Tetapi Bang Juma, dia berjanji dia akan datang, dia akan menjemputku, menjemput kami umat-umat yang percaya. Kita sebenarnya, bukan aku aja, semua kita sebenarnya mau dijemput Tuhan Yesus itu, agar kita mau mengimani dia Tuhan dan juru selamat dan melakukan hukumnya itu tadi. Jika engkau mengasihi aku Derni, turutilah hukum-hukumku, kan katanya. Deal, enggaknya banyak, nggak usah pun ku tahu dari Kejadian sampai Wahyu. Yang jelas ku percaya, ku imani dia adalah Tuhan dan juru selamatku, dan ku lakukan perintah-perintahnya tadi. Tidak ada penghukuman atasku. Roma 1 ayat 8. Enak kali kan? Jelas, tetap kami menyembah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. 1 Tawarikh sudah tertulis. Di luar dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, itu adalah setan katanya, Mamon katanya. Itu Bang Juma, kami tetap menyembah Elohim yang menjadi manusia, itulah Yesus. Apalagi jelas sekali. Oke, baik. Tidak ada keselamatan dari hasil curian, Bu. Itu dulu yang harus dipahami. Tidak ada keselamatan dari hasil haram, mengambil ajaran orang, mengambil kitabnya orang, kemudian mengklaim itu adalah kitabnya saya dan seterusnya. Tidak ada keselamatan dari hasil curian. Itu dulu. Itu harus dipahami. Kitabnya orang Yahudi hanya untuk Yahudi. Ibu untuk menghalalkan kitabnya orang Yahudi, mohon maaf nih saya berbahasa seperti itu, karena itu bukan barang non Yahudi. Kitabnya orang Yahudi hanya untuk mereka. Ketika kemudian dikatakan itu untuk kami, maka apa yang dikatakan? Kami adalah Israel rohani, kami adalah Israel bang cangkokan, Yahudi pesek kalau saya boleh bilang. Nah, sedangkan kalau ibu mengatakan di dalam Yesaya berapa tadi? Yesaya 43 nomor 11. Tolong mundur satu data dulu, satu ayat kita baca. Apa yang dikatakan? Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firmanku, wahai hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu, supaya kamu percaya, supaya kamu mengerti, aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan sesudah aku tidak ada Tuhan yang dibentuk lagi. Tiba-tiba abad pertama di konsili Nikea, di abad ketiga, ada Tuhan yang dibentuk dalam rupa manusia bernama Yesus. Di dalam data yang ibu ambil, Yesaya 43 nomor 11, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Oh, itu adalah Yesus. Oke, kita tanya Yesus, bisakah kamu menyelamatkan manusia dari dirimu sendiri?
Oh tidak Bang Suma, kok bisa? Baca Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Katanya juru selamat. Katanya juru selamat. Kok nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Ini juru selamat dari mana ente? Lalu kemudian di dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Katanya kamu sendirilah juru selamat itu yang datang. Ya, aku datang bukan atas kehendakku. Sang juru selamat itu yang mengutus aku untuk memberitakan ajaran keselamatan itu seperti apa. Makanya aku mengatakan, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada sang juru selamat kalau tidak melalui aku. Berarti aku ini adalah jalan menuju kepada sang juru selamat ini. Bagaimana sang selamat ini menyelamatkan? Juru selamat ini menyelamatkan Bani Israel dengan cara memberitakan firman sang juru selamat kepada Bani Israel. Kita lihat, sang juru selamat apakah bekerja hanya di Bani Israel? Tidak. Juru selamat itu bekerja setelahnya. Yang dibihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biisni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Juru selamat itu kemudian datang memberikan kitab yang datang dari juru selamat, memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Juru selamat ini kemudian memberikan kitab suci Al-Quranul Karim sebagai jalan keselamatan menuju kehadirat Allah pencipta langit dan bumi. Jadi juru selamat itu datang kepada Bani Israel melalui Nabi Musa, melalui Daud, Salomo, sampai kepada Yesus. Juru selamat itu datang. Coba Anda lihat apa yang diterangkan kemudian di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Untuk itu dengarkanlah wahai Israel, untuk itulah Yesus. Yang kumaksud adalah Yesus yang ditentukan oleh pencipta langit dan bumi sebagai perantara bagi Bani Israel untuk Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui perantaraan Yesus yang dilakukan oleh Allah, seperti yang engkau tahu. Jadi bukan Yesus. Yesus hanya perantara, Yesus hanya utusan, Yesus hanya nabi. Makanya di Al-Quran, aku membangkitkan orang mati dengan izin Allah, aku membuat orang buta melihat dengan izin Allah, aku kemudian membuat orang lumpuh sembuh dengan izin Allah. Begitu juga di dalam kitab saudara. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel. Yohanes 5 nomor 36. Selesai perkara ini sebenarnya. Yesus itu adalah juru selamat. Kenapa? Karena dia adalah utusan sang juru selamat. Yesus juru selamat, tapi bukan sang juru selamat. Dia dikatakan sebagai juru selamat karena diutus oleh sang juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripada pencipta langit dan bumi. Saya teruskan sedikit lagi. Akulah yang memberitahukan, akulah yang menyelamatkan, dan akulah yang mengabarkan, bukan ilah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Akulah Allah.